Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pembelajaran kami di pelajaran ekonomi teknik. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya. Nama saya Diki Akbar Maulana dengan NIM 15036200004. Saya Lutfi Mutirahim dengan NIM 15036200001. Saya Muhammad Ardiansyah, NIM 1503620005. Saya Dela Aprilia Fatmawati dengan NIM 15036200007. Saya Amalia dengan NIM 1503620008. Ya, saya Dwi Rianto dengan NIM 15036200069. Studi kasus. Pertama adalah masalah pendapatan. Nah, dari kelompok kami itu, jumlah pendapatan dari setiap NIM terakhir anggota kelompok itu ada 100.000, 400.000, 500.000, 700.000, 800, dan 900.000. Semua itu kita jumlahkan menjadi 3.400.000. Maka pendapatan per bulan dari kelompok kami adalah 3.400.000. Nah, 30% dari pendapatan per bulan adalah guna untuk membayar cicilan. Nah, cicilan itu yang digunakan untuk pembayaran mobil dan renovasi rumah. Nah, langsung saja dengan rumus, pengeluaran per bulan 30% dikali 3.400.000 menghasilkan 1.020.000 per bulan. Nah, itu 1.020.000 per bulan itu yang kita gunakan untuk biaya membeli mobil dan merenovasi rumah. Sedangkan 70% sisa lainnya itu untuk kebutuhan sehari-hari kita, yaitu 2.380.000. Nah, selanjutnya adalah mari kita hitung kebutuhan biaya renovasi rumah. Di sini kita mempunyai rumah tipe 21 dengan luasan tanah 6 meter dikali 12 meter, maka kita memiliki tanah 72 meter dengan bangunan ukuran bangunan yang kita bisa lihat di denah berikut. Nah, di sini kami hanya ingin merenovasi dari kamar mandi kami yang memiliki luasan 1,5 dikali 1,5 meter yang berhasil 2,25 meter. Nah, untuk biaya renovasi, kami menggunakan perkiraan kasar dari rumah biasa, yaitu 2,8 juta hingga 3,4 juta per meternya. Nah, untuk biaya renovasi, kita kalikan luas dari kamar mandi dikali luas dikali dengan biaya renovasi kasar. Kami di sini mengambilnya 2,8. Jadi hasilnya 6.300.000. Nah, untuk yang kedua itu adalah kebutuhan untuk membeli mobil. Karena pendapatan kita hanya 3.400.000 dan kita untuk biaya cicilan itu hanya dapat 30%, sehingga kita cuma punya budget 1 juta nih untuk renovasi rumah sama membeli mobil. Nah, di sini kami membeli mobilnya itu dengan mobil bekas saja, karena untuk menghemat budget lah. Kita ambil harga mobil yang 30 juta dengan uang muka 6 juta. Dan sampai tahun ke-48. Kenapa kami ngambilnya sampai sampai bulan ke-48? Karena kami juga memikir untuk sisanya itu 1 juta kita nggak brok kita habisin buat beli mobil aja kan. Kita juga butuh sisanya untuk renovasi rumah. Jadi di sini kami ambil cicilan dengan 48 bulan. Tipe mobil yang kita ambil itu Toyota Soluna GLI MT 2000 dengan harga OTR 30 juta, DP itu 6 juta dari harga 20% harga. Tenornya itu kita ambil 4 tahun atau 48 bulan
dan bunga flat itu 14,12 per tahun. Ini kita bisa cek dengan link yang nanti kita terakan di bawah. Next. Nah, kita bisa cek nih kredit mobil kita, kredit motor kita dengan link di bawah ini. Untuk bunga flat itu awal-awal kita asumsikan saja hingga angkanya itu, nih angka yang kita bulatin merah itu, total asuransi per bulan itu sama dengan yang ada di brosur. Oke, next. Nah, berikut adalah sketsa dari pengeluaran kita. Yang panah ke bawah itu adalah pengeluaran, dan yang ditanya adalah future-nya kita. Oke, lanjut. Saya serahkan ke Saudari Dela. Baik, selanjutnya di sini ada perhitungan dari data-data di atas, yaitu yang diketahui P sama dengan 30 juta rupiah, kemudian ada A yaitu 782.400 rupiah dikali 12 bulan sama dengan 9.388.800 rupiah. Kemudian di sini juga diketahui DP yaitu 6 juta rupiah. Kemudian N-nya diketahui 48 bulan atau sama dengan 4 tahun. Kemudian I-nya 14,12% per tahun atau 1,18% per bulan. Yang ditanyakan yaitu future atau F. Di sini penyelesaian future-nya yaitu DP plus A, F per A, I%, N. Di sini DP diketahui 6 juta rupiah, kemudian A-nya 9.388.800 rupiah, F per A, kemudian I% yaitu 1,18%, dan N-nya yaitu 4. Future-nya yaitu 6 juta rupiah ditambah 9.388.800 rupiah dikali 4,0714, kemudian F 6 juta rupiah ditambah hasil kali dari 9.388.800 rupiah dikali 4,0714 yang hasilnya 37.555.200 rupiah, yang hasil akhirnya yaitu 43.555.200 rupiah. Kemudian ada perkiraan pembayaran. Di sini ada jumlah pinjaman atau kredit, yaitu harga mobil OTR sebesar 30 juta rupiah. Kemudian uang muka atau DP yaitu 6 juta rupiah. Dan kredit pinjaman yaitu diperoleh dari harga mobil dikurangin uang muka atau DP yaitu 30 juta rupiah dikurangin 6 juta rupiah sama dengan 24 juta rupiah. Selanjutnya ada angsuran setiap bulan. Di sini ada angsuran pokok setiap bulan yaitu 500.000 rupiah. Ada angsuran bunga setiap bulan yaitu 282.400 rupiah. Dan kemudian total angsuran setiap bulan yaitu angsuran pokok setiap bulan ditambah angsuran bunga setiap bulan, yaitu 500.000 rupiah ditambah 282.400 rupiah. Jadi total angsuran setiap bulan yaitu 782.400 rupiah. Kemudian di sini ada tabel angsuran mobil. Tabel ini diperoleh dari link yang tertera pada slide di atas tadi dan sudah kami hitung manual. Hasilnya sama, dan di sini terdapat harga mobil yaitu total angsuransi plus DP. Total angsuransinya yaitu 37.555.200 rupiah ditambah 6 juta rupiah. Jadi hasilnya 43.555.200 rupiah. Di sini juga ada total pengeluaran. Pengeluaran yang diperlukan untuk merenovasi rumah dan membeli mobil adalah
merenovasi rumah, yaitu pengeluarannya sebesar Rp6.300.000 dan pengeluaran untuk membeli mobil yaitu Rp43.555.000. Jadi total pengeluaran semuanya yaitu Rp49.855.000. Dalam limit peminjaman bank adalah 75 juta, namun melihat dari pengeluaran yang digunakan adalah Rp49.855.000, maka peminjaman yang diperlukan adalah 50 juta pada bank. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Luvia. Terima kasih. Kredit serbaguna mikro. Kredit serbaguna mikro merupakan fasilitas pinjaman tanpa agunan atau KTA dari Bank Mandiri yang diberikan kepada pegawai yang memiliki penghasilan tetap atau profesi tetap, pensiunan, atau kepada target market tertentu untuk membiayai berbagai macam kebutuhan. Tujuan penggunaan dana yang diperoleh kredit. Yang pertama, kredit konsumtif, yaitu kredit yang dipergunakan untuk pembelian barang tertentu bukan keperluan usaha atau aktivitas produktif, melainkan untuk pemakaian konsumsi dan merupakan pinjaman yang bersifat non-revolving. Jenis kredit konsumtif misalnya, yaitu kredit pemilikan rumah, yang kedua kredit pemilikan kendaraan, yang ketiga kartu kredit atau credit card, yang keempat kredit konsumtif lainnya. Yang kedua, kredit retail merupakan kredit yang diberikan kepada perorangan ataupun badan usaha yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha. Besarnya jumlah kredit yang diberikan pada segmen retail ini bervariasi pada setiap banknya. Berikut merupakan brosur kredit serbaguna mikro dari Bank Mandiri. Besar kredit pinjaman dari kelompok kami sebesar 50 juta. Dari pendapatan untuk cicilan renovasi rumah dan biaya mobil, kita mengambil asuransi selama 72 bulan atau 6 tahun yang tidak melebihi dari 1 juta, yaitu sebesar Rp938.948,50. Lanjut. Dari perhitungan pengeluaran memutuskan untuk meminjam bank dengan limit maksimal 75 juta, tenor maksimal 15 tahun. Karena dari pendapatan untuk cicilan adalah Rp1.020.000 dan pengeluaran yang kita butuhkan yaitu Rp49.855.000, maka kita bisa mengambil pinjaman bank dengan limit 50 juta, tenor 72 bulan atau 6 tahun, dan asuransi per bulan yaitu sebesar Rp938.948,50. Skema pemilihan pembayaran diketahui M 72 bulan atau 6 tahun, A sebesar Rp938.948,50. P sebesar 50 juta. Biaya administrasi dan biaya tambahan untuk pinjaman, biaya administrasi sebesar 100.000, provinsi sebesar 1% dikali dengan 50 juta, hasilnya sebesar 500.000. Asuransi jiwa per bulan sebesar 0,875% dikalikan dengan 50 juta, hasilnya 437.500. Jadi jumlah biaya pinjaman bank sebesar 1.037.500. Dilanjutkan Saudara Ardiansyah. Terima kasih. Selanjutnya kita akan menghitung MAR. Jadi kebetulan tadi kita melakukan peminjaman kepada KSM Mandiri, maka dari KSM Mandiri tersebut didapat ketentuan sebagai berikut, yaitu kredit mikronya sebesar 11,25%. Jadi 11,25% ini dibagi 12 bulan,
sama dengan menghasilkan MAR, persentase MAR yaitu 0,9375% tiap bulannya. Selanjutnya, menghitung asuransi campuran. Menghitung asuransi campuran ini yaitu perkalian antara asuransi per bulan tadi dengan tenor yaitu 72 bulan atau 6 tahun, sehingga menghasilkan 67.604.292 rupiah. Asuransi pokok 50 juta rupiah dan asuransi bunga sebesar 67.604.000 rupiah, 4.292 rupiah dikurang 50 juta rupiah, sehingga hasilnya 17.604.292 rupiah. Selanjutnya, perhitungan IRR yaitu P atau present sama dengan A dikali P per A, I%, N. Kita masukkan nilai-nilai seperti yang telah dijelaskan sama Luvia tadi. P sama dengan 50 juta, A 938.948,50 rupiah dikali P per A, I%,72 menghasilkan 53,2510 sama dengan P per A, I%, 72. Untuk mencari I% per bulan, yaitu dengan menggunakan rumus asumsi yang mendekati 53,2512. Dengan rumus-rumus asumsi dari kelompok kami, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, P per A, 0,75%, 72 sama dengan 55,4768. Yang kedua, P per A, 1%, 72 menghasilkan 51,1504, sehingga diperoleh IRR sama dengan 55,4768 dikurang 53,2510 menghasilkan 2,226. Selanjutnya, untuk mendapatkan persentase IRR-nya, maka menggunakan rumus I1 plus NPV1 per NPV1 dikurang NPV2 dikali I2 kurang I1. Teman-teman bisa melihat perhitungannya pada PowerPoint di bawah ini, sehingga menghasilkan I sama dengan 0,0875 dan persentase IRR-nya yaitu 0,875%. Lanjut. Selanjutnya, pernyataan IRR dan MAR. Karena MAR tersebut lebih besar dari IRR, maka MAR yang nilainya 0,9375% per bulan dan dikurang IRR yang nilainya 0,875% per bulan menghasilkan 0,0625% per bulan. Nah, 0,0625% per bulan ini adalah persentase bunga kerugian. Itu karena satu I itu kurang dari MAR, maka mengalami kerugian. Sedangkan jika I lebih dari MAR, maka barulah peminjaman kita mengalami keuntungan. Lanjut. Selanjutnya, untuk sketsa perhitungan KSM mandirinya, kita bisa melihat pada tabel di bawah ini. Teman-teman mungkin bisa langsung menyimak sesuai dengan perhitungan yang tadi, kita masukkan nilai-nilainya. Mungkin lanjut aja. Ya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Dwi Rianto. Ya. Silakan Dwi. Baik, terima kasih Yan. Nah, selanjutnya adalah tabel skema pembayaran kredit serbaguna mikro. Nah, dari asuransi bunga untuk bulan pertama sampai bulan 72 totalnya yaitu adalah 17.604.292 rupiah. Nah, untuk total dari asuransi pokok dari bulan pertama sampai bulan 72 yaitu 50 juta. Sedangkan total asuransinya adalah yaitu asuransi bunga ditambah asuransi pokok yaitu sama dengan 67.604.292 rupiah. Nah, untuk sisa pembayarannya itu dari bulan 0 atau sebelumnya kita mempunyai 50 juta rupiah, sehingga untuk hasil dari 72 bulan itu sisa pembayarannya menjadi 0 rupiah.
Selanjutnya adalah tabel PV. Nah, kita pertama melihat dari bulan 0 atau 0, kita mempunyai net cash flow yaitu 50 juta dengan faktor PV-nya 0,991. Sedangkan PV-nya yaitu dari net cash flow dikurangi faktor PV yaitu menjadi Rp 49 juta 535.603.72 rupiah. Nah, selanjutnya akan dilangsungkan ke bulan yang 72 aja. Nah, untuk di bulan 72 kita mendapatkan hasil NPV yaitu 991.111.94 rupiah. Selanjutnya adalah faktor PV. Rumus dari faktor PV sendiri itu adalah 1 per 1 plus I pangkat N. Karena kita punya bunga bank sebesar 0,9375%, maka PV-nya adalah dari bulan pertama, masukkan ke rumus tadi angkanya, 1 per 0,9375 pangkat 1, sama dengan 0,991. Nah, untuk yang selanjutnya, kita langsung ke bulan 72 aja, yaitu 1 per 0,9375 pangkat 72 bulan. Sehingga hasilnya 0,506. Selanjutnya akan dilanjutkan ke saudara Diki. NPV. Untuk PV, maka cash flow dikali faktor PV. Peminjaman pertama yaitu minus 50 juta dikali 0,991 dengan hasilnya minus 49.535.603,72 rupiah. Angsuransi bulan pertama 934.948,50 rupiah dikali 0,982 dengan hasilnya 921.587,73 rupiah. Angsuransi bulan kedua yaitu 938.948,50 rupiah dikalikan dengan 0,972 dengan hasilnya 913.028,9 rupiah. Angsuransi bulan ketiga yaitu 938.948,50 rupiah dikali 0,963 dengan hasilnya 904.547,96 rupiah. Angsuransi bulan keempat 938.948,50 rupiah dikalikan dengan 0,954 dengan hasilnya 896.146,58 rupiah. Ansuransi bulan kelima yaitu 938.948,50 rupiah dikalikan dengan 0,946 dengan hasilnya 887.823,24 rupiah. Langsung ke ansuransi bulan ke-72 yaitu 938.948,50 rupiah dikalikan dengan 0,506. Hasilnya 475.123,01 rupiah. Lalu semua ansuransi tiap bulan tersebut dijumlahkan dengan hasilnya minus 991.111,94 rupiah. NPV dari perhitungan Excel adalah minus 991.111,94 rupiah. Ini mengalami kerugian karena lebih besar dari pengeluaran, yaitu NPV lebih besar dari total angsuransi per bulan. Sama dengan 991.111,94 rupiah lebih besar dari 938.945,50 rupiah. NPV plus dan NPV minus. NPV plus yaitu bunga bank dikalikan dengan limit peminjaman di bank, yaitu 0,9375% dikalikan dengan 50 juta, hasilnya 49.535.603,72 rupiah. NPV minus, bunga bank dikalikan dengan total asuransi dikali bulan asuransi, yaitu
0,9375% dikalikan dengan 938.948,50 rupiah dikalikan dengan 72 bulan. Hasilnya 48.999.596,39 rupiah. BCR. BCR sama dengan NPV plus dibagi NPV minus, yaitu 48.999.596,39 rupiah dibagi 49.535.603,72 rupiah. Hasilnya minus 0,981 yang lebih kurang dari 1. Karena kurang dari 1, maka kemungkinan kerugian minimal yang dialami dari peminjaman sebesar 0,011. Kesimpulan, besar pengeluaran untuk cicilan bulanan yang bisa kita keluarkan dalam sebulan adalah Rp1.020.000. Sedangkan 70% sisanya adalah untuk sehari-hari sebesar Rp2.380.000 per bulan. Limit peminjaman bank adalah 75 juta. Namun melihat dari pengeluaran yang digunakan adalah 49.855.000, maka peminjaman yang diperlukan adalah 50 juta pada bank. Akan lebih menguntungkan jika mengambil peminjaman P 50 juta rupiah, periode atau N 72 bulan, angsuran atau A yaitu sebesar 9.388.800 rupiah. Dengan IRR sebesar 0,875% per bulan, di bawah MAR sebesar 0,9375% per bulan, serta NPV sebesar minus 991.111,94 rupiah, dan BCR sebesar minus 0,989. Sekian dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Potong nggak? Less a minute.